ulama kita menyebutkan ketika hadroh itu mulai, maka yang isinya kan hadroh itu apa? Puji-pujian kepada siapa? Nah, kepada Rasulullah ya. Maka yang hadir ketika itu adalah ya Rasulullah. Ya walau alam, kita tidak mengerti bagaimana caranya. Ya yang jelas la haula wala quwata ya. Nah, yang jelas ketika hadroh itu Rasulullah sedang hadir. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah juga, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Fariha yafrahu. Hendaklah kalian bergembira. Jadi kita harus bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, Nabi Muhammad itu karunia enggak untuk kita? Nabi Muhammad itu rahmat enggak untuk kita? Iya, bahkan rahmat untuk seluruh alam ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya untuk umat tertentu, tapi kalau Nabi Muhammad untuk semuanya. Maka kita sudah sepakat tadi bahwasanya Nabi Muhammad adalah karunia. Nabi Muhammad juga merupakan rahmat dari Allah. Kita kembali lagi kepada ayat Allah tadi, bahwasanya kita harus bergembira jika mendapatkan dua hal ini, mendapat karunia dan mendapatkan rahmat. Maka peringatan Maulid ini adalah merupakan wujud kegembiraan kita ya, atas karunia dan rahmat, yaitu dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, kelahiran Rasulullah SAW. Satu. Kedua, itu satu dari Quran ya. Yang kedua, Su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumul itsnain. Jadi satu hari Rasulullah ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Kemudian Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di hari Senin? Kemudian menjawab, Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Karena di hari itulah aku dilahirkan. Maka Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Bahkan kalau tiap hari Senin berarti seminggu sekali ya memperingati hari lahir. Dua, itu dari hadis. Yang ketiga, kalian sekarang ya, kalau kalian kebetulan kalendernya itu sedang bertepatan dengan hari lahir kalian ya, ada enggak perasaan ingin merayakan atau mensyukuri hari kelahiran kalian? Ataupun misalnya hari lahir orang-orang yang kalian sayangi ya, hari lahir orang tua kalian, hari lahir saudara-saudari kalian, pasti ya. Ingin nggak kalian di hari itu membahagiakan mereka? Jadi sekarang itu yang ketiga dari kias namanya ya. Kias itu namanya analogi. Kalau kalian saja ya kepada orang tua kalian atau saudara dan saudari kalian atau teman-teman kalian itu di hari lahirnya kalian ingin merayakan, kalian ingin mensyukuri, ingin berbagi kebahagiaan, apalagi di hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih lagi bahkan ya, lebih harus lagi. Yang ketiga, yang keempat, Maulid ini sudah dilakukan cuma kita yang merayakan Maulid di pondok? Enggak ya.
di se-Indonesia mungkin ya, bahkan di belahan dunia lain juga merayakan maulid ini. Terus apakah maulid ini baru dirayakan 5 tahun, 10 tahun belakangan, atau sudah dari dulu? Sudah sejak lama ya, sudah sejak lama, artinya sudah banyak para ulama. Nah, kalau sudah lama dirayakan maulid ini, itu artinya kan sesuatu kebiasaan yang baik. Karena kalau misalnya memang ini adalah kebiasaan yang kurang baik atau yang jelek, maka ulama-ulama kita yang dulu itu sudah menghentikan kebiasaan maulid ini. Tetapi ulama-ulama kita terus menganjurkan kita untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW atau memperingati maulid. Itu 4, itu dari ijma. Untuk yang belajar usul fiqh kan sumber hukum kita ada 4 ya. Ada Quran, ada hadis, ada qiyas, ada ijma. Dan maulid ini sudah secara keempatnya kita sebutkan dalilnya. Jadi jangan ragu lagi untuk merayakan maulid. Nah, cuma sekarang jangan ketika maulid yang terbayangkan itu, wah kita maulid, wah gila, kalian ini kan lagi banyak teman-teman yang mengundang ya, undang maulid ke rumahnya. Jangan kalian yang diundang bayangannya maulid ini makan-makan ya. Yang pertama itu maulid itu apa? Hari lahir, ya, hari lahirnya Rasulullah. Jadi jangan kita undang maulid, wah udah bayangannya udah dulu, apa nanti lauknya di sana ya, apa nanti jajannya di enggak. Nanti yang undang-undang maulid ya, yang undang-undang maulid jangan keluarin jajan sama makanan itu ya, jangan keluarin dulu sebelum ya paling enggak teman-teman kalian yang kalian undang itu baca yasin dulu ya paling enggak. Jangan datang langsung makan. Jadi di pikiran kalian itu akhirnya maulid itu isinya ya makan-makan akhirnya. Padahal sejarahnya maulid itu isinya adalah apa? Ya isinya membaca sholawat, membaca hadroh, terus membaca sejarah Rasulullah. Yang seperti itulah, atau melakukan hal-hal yang baik ya. Maka ini buat yang undang-undang ke rumahnya untuk maulid, yang undang teman-temannya, jangan dikeluarin makanan sama jajannya itu sebelum teman-temannya itu suruh ya, kalau dia bisa hadroh suruh dia hadroh dulu ya di rumah kalian itu ya, nyanyi dah itu, atau sholawatan atau apalah dulu ya, atau printkan dia sejarah Nabi. Oh kita baca sejarah Nabi dulu, mulai dari ya nggak usah sih semuanya dari beliau lahir sampai meninggal, mungkin pilih satu bab saja ya, mungkin ketika beliau berumur 6 tahun, ketika masa kecilnya, atau ketika Isra Mi'rajnya, pokoknya ada sejarah yang dibaca ya. Ya itu ingat itu ya, yang undang-undang temennya ya, suruh dulu temennya itu ya, minimal kalau tidak ada yang bisa hadroh atau tidak sempat membaca sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, ya baca yasin lah ya, lumayan ya, supaya tidak di pikiran kita atau di pikiran kalian itu ketika mendengar maulid pikirannya adalah makan, atau pikirannya adalah oh maulid itu lomba azan, lomba membaca Quran, lomba-lomba yang lain. Tapi sebenarnya maulid itu adalah kita memperingati kelahirnya Rasulullah ya, dengan cara kita ya macam-macam, pokoknya dengan hal-hal yang baik ya, dengan hal-hal yang baik ya. Makan boleh ya, boleh, dan itu juga yang membuat kita semangat untuk datang kan ya. Tetapi jangan makannya saja ya, makannya saja itu ya. Kemudian jadi kalian sudah tidak perlu ragu lagi untuk memperingati maulid. Kemudian para ulama kita menyusun ya, banyak menyusun maulid. Artinya maulid ini dalam arti menyusun puji-pujian untuk Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah ya banyak macamnya. Ada maulid Sintu Duror, ada maulid Diba,
Dan salah satunya yang kalian sering baca itu ya, yang sering kalian baca, sering baca walaupun tidak paham ya, adalah maulid apa? Yang disuruh bawa itu apa yang kalian baca di pondok? Maulid Al-Barzanji. Ya, jadi Maulid Al-Barzanji ini bukan satu-satunya, artinya banyak maulid-maulid yang lain. Maulid di sini maksudnya adalah puji-pujian ya, puji-pujian ataupun doa-doa yang ditulis oleh ulama untuk untuk menghormati atau untuk memuliakan Rasulullah SAW, ataupun untuk mengungkapkan rasa rindunya kepada Rasulullah, sehingga ulama itu menulis syair-syair yang dikumpulkan. Ada yang menulis tentang kerinduannya, ada yang menulis tentang doa untuk Rasulullah, ada yang menulis tentang sholawat, ada yang menulis tentang sejarahnya Rasulullah. Itu macam-macam ya. Dan salah satunya adalah Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji ditulis oleh siapa? Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ya. Al-Barzanji itu namanya juga ya, nama penulisnya, nama pengarangnya. Jadi bukan karena fotonya di sini adalah Al-Maghfur lahu, tuan guru pendiri Nurul Haramain, bukan beliau yang mengarang, bukan ya. Ini cuma fotonya saja ya. Tapi yang mengarang Al-Barzanji ini adalah Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ya. Nah, sekarang supaya kalian atau supaya kita tidak cuma membacanya saja tapi tidak paham ya, kita coba menjelaskan sedikit sampai mana kita dapatnya, walaupun tidak dapat semuanya, yang penting ada sebagian ya, supaya tidak baca-baca aja tapi tidak paham. Paling tidak adalah yang difahami ya, sebait dua bait dari Barzanji yang sering kita baca ini ya. Nah, dibuka Barzanjinya sekarang, dibuka yang bawa. Fatahtuna halaman 19 ya. Sebentar. Bukan, halaman 10. Halaman 10. Udah halaman 10? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba jelaskan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga itu dan segala kenikmatannya itu adalah untuk orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun tanpa diutusnya ya, kita mendapat hidayah ini karena perantara dari Rasulullah SAW. Maka kita pun nanti juga bisa masuk surga karena syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya surga dan segala kenikmatannya itu hanya untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Baik. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Ini mulai Syekh siapa tadi yang mengarang Al-Barzanji? Al-Marzuki. Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Syekh Ja'far menuliskan abtadi'ul imla, aku memulai menuliskan Barzanji ini bismizzatil aliyah, dengan nama zat yang paling tinggi, dengan memulai dengan bismillah ya. Mustadirran faidul barakati ala ma analahhu wa aulahu, dengan mengharapkan limpahan faidul ya, faidul. Jadi kalau banjir itu bahasa Arabnya faidul. Maka di sini faidul barakat, limpahan berkah, sambil mengharapkan limpahan berkah
ala ma analuhu wa aulahu, dari apa yang aku lakukan ini, yaitu menuliskan maulid ini. Wa uthanni bihamdin thawariduhu sa'ighatun haniyah, dan aku juga memuji Allah, mawariduhu sa'ighatun haniyah, yang berkahnya tidak henti-hentinya. Mumtatian minasyukril jamili matoyahu, yang syukur itu, yang pujian itu juga bersanding dengan rasa syukur, minasyukri al jamil, rasa syukur yang indah, yang terbentang jauh matoyahu. Wa usalli wa usallim ala nuril mausuf bitaqaddumi wal awwaliyah, dan aku juga bersolawat dan salam kepada nur, kepada cahaya yang disifati al-mausuf dengan cahaya yang disebut dengan at-taqaddum wal awaliyah, cahaya yang mendahului dan cahaya yang awal. Nah, jadi ini maksudnya cahaya siapa? Cahayanya Rasulullah. Jadi cahayanya Rasulullah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta, sebelum ada segala sesuatu, ya, atau makhluk. Nuru hadzal habib awal makhlukin baraza fil alam, katanya di dalam maulid yang lain, ya. Itu adalah cahaya dari Rasulullah SAW, itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya disebut al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah, disifati dengan sesuatu yang taqaddum, yang dulu, dan awal, dan sesuatu yang utama, yang pertama. Kemudian al-muntaqil fil ghurar al-karimah wal jiyah, ya, yang dimana nur ini, cahaya ini muntakil, intaqala yang taqilu, berpindah, ya, fil ghurur al-karimah, berpindah dari satu pelipis ke pelipis yang lain. Gurur itu artinya, ini kan kalau jidat itu semuanya, ya. Kalau gurur itu jadi sini. Jadi nurnya Rasulullah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari maksudnya berpindah-pindah itu artinya mulai dari Nabi Adam terus, ya, sampai ke nabi yang lain, sampai ke keturunan-keturunannya, silsilahnya Nabi Muhammad yang lain, itu cahaya itu terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Makanya katanya mungkin sudah ada yang mengajarkan, ya, ada sunnah ketika kita mendengar azan, tahu, ya, ada yang tahu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ketika lafaz azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita itu disunahkan untuk ada yang tahu kan, begini, mengecup jempol, ya, jempol, kemudian mengatakan marhaban ya habibi. Terus kita begini, akan diusapkan ke pelipis ini, karena, ya, jadi ceritanya dulu adalah ketika Nabi Adam, ya, ketika Nabi Adam masih berada di surga, ya, masih berada di surga itu, ketika jalan kemana-mana itu lagi keliling-keliling surga, ya, lagi jalan-jalan itu selalu diikuti oleh malaikat, ya, diikuti sama malaikat, sehingga Nabi Adam ini heran, terus bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa para malaikat ini mengikuti saya? Ya. Kemudian itu karena mereka melihat cahaya di dalam tubuhmu. Nah, siapa cahaya itu? Cahaya ini adalah Nur Muhammad. Nah, ini adalah cahayanya Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku, kata Nabi Adam. Nah, akhirnya ketika cahaya itu ditunjukkan kepada Nabi Adam, cahaya itu terlihat di jempolnya Nabi Adam. Makanya ketika itu Nabi Adam bilang marhaban ya habibi ya qurrata ain, kemudian mengecup, ya, kemudian diusapkan di kedua ininya, ya, alisnya, mulai dari pelipis keluar. Sampai mana tadi? Ya, cahaya itu al-muntaqil fil ghurar al-karimah, ya, berpindah-pindah, ya. Cahaya ini berpindah-pindah. Wa astamnihullah ta'ala ridwanan yahuddu al-itrah at-tahirah an-nabawiyah. Dan aku memohon kepada Allah keridhaan untuk
memohon keridhaan untuk keluarganya yang suci, al-itrah at-tahirah, keluarga Nabi yang suci, wa ya'ummu as-sahabah wal atba' wa mawalah, dan juga keridhaan itu untuk para sahabatnya, wal atba' dan para pengikutnya, wa man walah dan juga orang-orang setelahnya. Jadi Sayyid Al-Barzanji atau Ja'far bin Hasan Al-Barzanji menuliskan Barzanji ini juga ada doanya, dan doanya bukan hanya untuk Rasulullah, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya Rasulullah, bukan hanya untuk sahabatnya, tetapi juga untuk kita semua ya, wal atba. Nah, itu pun untuk semua pengikutnya ya. Kalau kita mengaku merasa jadi pengikutnya Rasulullah, maka kita sudah masuk ke dalam doanya Sayyid Al-Barzanji. Kemudian wastajdihi hidayatan li suluki subul al-wadihah al-jaliyah, dan aku memohon astajdihi hidayah, memohon petunjuk li suluki subul, untuk menjalani as-subul al-wadihah, untuk menjalani jalan yang jelas ya, al-wadih al-jali, yang jelas dan terang. Jadi perhatikan di sini, ini penting ini ya. Sayyid Al-Barzanji meminta hidayah kepada Allah untuk bisa menjalani apa ini, as-subul al-wadihah al-jaliyah, jalan yang sudah terang dan sudah jelas ya. Makanya ada ketika kita baca Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim ya, terus ada orang-orang yang nggak suka itu ya, nggak suka sama Islam, bilangnya wah apa ini orang Islam ya, katanya mengaku agamanya yang paling benar, agamanya yang paling lurus, tapi kok di dalam sholatnya dia masih meminta petunjuk katanya. Apakah jalannya belum lurus? Apakah jalannya belum jelas? Makanya dia minta ihdina, makanya dia minta diberikan petunjuk ya. Jadi petunjuk di sini supaya untuk bisa melalui jalan itu maksudnya. Artinya kan tidak selamanya ya, tidak selamanya ketika kita sudah tahu jalannya, ketika jalannya sudah terang, tapi tidak selalu kita itu kadang ingin mengikuti jalan itu. Contohnya misalnya kita mau ke Lombok Timur misalnya, kan Lombok Timur sudah jelas, yang penting kita ke arah timur ya, pasti kita sampai ke Lombok Timur. Nah, tapi kan tetap kita membutuhkan hidayah, tetap kita membutuhkan petunjuk ya, supaya kita tahu mana yang lewat, mana jalan yang terbaik, mana jalan yang tercepat untuk sampai ke Lombok Timur. Tetap kita butuh petunjuk, walaupun jalannya memang sudah jelas. Nah, namanya juga Lombok Timur ya, tinggal jalan aja ke arah timur gitu kan, nanti juga sampai. Bisa nggak kita ke Lombok Timur lewat utara? Bisa aja ya, nanti ke utara habis itu ke timur lagi, atau ke selatan dulu terus ke timur, kan bisa aja sampai ya. Tapi kadang-kadang ya itu, kadang-kadang manusia kan ingin coba-coba gitu ya, pengen coba-coba, wah coba lewat sini, coba lewat sini. Nah, makanya kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk, walaupun jalannya itu, walaupun caranya itu sudah terang, atau misalnya dalam kehidupan di pondok misalnya ya, yang sudah jelas misalnya adalah kalian jajan ya, jajan ke kantin, beli tas berlima misalnya, bawa jajan skresek, masing-masing skresek, terus makan di brugak sambil hahaha, enggak sadar ya, ketawanya sampai tinjot itu apa, bembek-bembek yang di farming itu dengar ketawa kalian itu ya. Ini ketawanya santriwati atau ketawanya siapa? Akhirnya setelah habis pasti kalian tahu kan, namanya sudah sampah itu harus dibuang. Nah itu jalannya sudah jelas ya, apalagi di depannya ada bak sampah. Nah itu sudah jelas itu jalannya ya, setelah makan sampah harus dibuang pada tempatnya, dan bak sampahnya juga ada di depan dia. Nah tetapi kadang-kadang karena dia tidak dapat petunjuk ya, karena tidak ada hidayahnya, tidak dapat hidayah, artinya sampah itu ya dibiarkan di atas brugak atau dibuang tidak pada tempatnya. Nah itulah kenapa walaupun jalannya sudah jelas ya, Islam ini sudah jelas jalannya, tetapi kadang-kadang kita tidak mau menjalani mengikuti jalannya itu. Sama kayak tadi, ini
sampah itu ya sudah jelas harus dibuang di bak sampah. Ya, tetapi karena tidak ada petunjuk, karena tidak mendapat petunjuk, akhirnya dia biarkan itu menjadi sampah berserakan padahal dia tahu. Atau kalau kalian mau lulus ujian, contoh yang lain,